Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwatu iman, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah, hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Cukup lama kita nggak ketemu. Sungguh yang sangat kita takutkan adalah kalau kita sudah mulai disibukkan dengan urusan dunia. Padahal kematian mengejar-ejar kita. Kadang kita merasa bahagia dan bangga kalau kita menjadi orang yang sibuk. Padahal boleh jadi kesibukan itu adalah istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Karena sesungguhnya hidup ini muaranya hanya ada satu titik, yaitu namanya kematian. Dan tidak ada bekal. Sangat mengkhawatirkan. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan kita berdoa semoga kita nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Sebuah bulan yang sangat istimewa. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mengisinya dengan baik. Karena bertambahnya atau meningkatnya pahala kita boleh jadi karena di tempat. Artinya, ibadah kita di Mekah, ibadah kita di Madinah, ibadah kita di Palestina, itu janji Rasulullah SAW bisa ditambahkan, dikali-kalikan pahala kita. Atau karena waktu. Ibadah kita lakukan di waktu yang istimewa. Dan waktu yang istimewa salah satunya adalah Ramadan. Kesempatan kali ini ingin menyampaikan sedikit terkait pengingat kita menghadapi Ramadan. Waktu iman, di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini pembukanya. Ibadah yang paling istimewa, zikir yang paling istimewa itu sholat, Pak. Maka kata Allah di dalam ayatnya, wala dzikrallahi akbar. Dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain, sholat memiliki kedudukan yang paling istimewa. Tapi kadang kita disibukkan dengan urusan dunia. Lupa kita akan kewajiban kita sholat. Padahal sesungguhnya Allah ciptakan kita bukan untuk ngurusi dunia. Untuk apa coba? Untuk sholat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Dan ibadah yang di sini adalah terutama ibadah mahdah. Jangan sampai umur kita bertambah, permainan kita semakin banyak, lupa kita. Ini penting. Semoga ini menyadarkan saya, untuk lebih sadar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lagi-lagi yang penting kita adalah bagaimana kita memperbaiki sholat kita. Apalagi di bulan Ramadan nanti. Ibadah paling banyak kan sholat. Kita ada sholat tambahan, tahu, sholat taraweh, gitu ya. Tapi kadang pengetahuan kita dengan sholat sangat sedikit. Padahal kata Allah, siapa yang sholatnya khusyuk, itulah orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'an. Jadi ciri-ciri orang yang beruntung itu adalah orang yang sholatnya khusyuk. Lalu bagaimana dengan kita? Kadang kita sholat Al-Fatihah aja nggak tahu artinya. Padahal salah satu syarat kita bisa khusyuk, para ulama memberikan sebuah
Gambaran-gambaran adalah paham dengan apa yang dibaca. Jadi minimal Pak, Al-Fatihah itu hafal dan paham. Artinya, minimal tuh. Sebagai rukun sholat, kita paham apa yang kita baca. Dari mulai bismillah sampai waladhdallin. Ya. Jadi tadi, agar apa? Agar kita beruntung. Karena keberuntungan kita salah satu diantaranya adalah lewat kekhusyuan kita salat. Dan khusyuk itu bukan perkara gampang, perkara sulit. Begitu ya. Ini yang pertama. Jadi coba kita perbaiki bagaimana kita salat. Agar kita memperoleh derajat khusyuk di dalam salatnya sehingga janji Allah memberikan keberuntungan kepada kita dapat kita gapai. Apalagi di bulan Ramadan. Masih ada waktu 20 harian untuk mempersiapkan kita menghadapi bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kemudian dalil yang kedua. Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya kan? Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka untuk mencapai khusyuk itu, Pak, perlu kita cari caranya. Perlu kita usahakan metodologinya. Begitu. Lalu kemudian ada ayat yang lain yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah tadi. Orang-orang yang meyakini, ini kuncinya Pak. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Ini penting, pemahaman ini. Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kalau kita tidak memiliki kesadaran pada saat sholat, bahwa kita akan kembali kepada Allah, sholat kita menjadi lebih ringan seolah-olah. Maka salah satu caranya adalah kita menyadari inilah sholat pengabdianku kepadamu ya Allah. Karena aku akan kembali kepadamu. Kesadaran penting. Hadirnya hati di dalam sholat. Yang pertama tadi kan untuk menjadikan sholat kita khusyuk, pahami apa yang kita baca. Mengerti apa yang kita lakukan. Di saat kita ruku, lalu kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Kita sadar kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Azim, besar. Di saat kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Misalnya kita ngambil doa itu, karena doanya banyak nih, gitu. Kita ngerti di saat sujud, di mana kepala kita sedang lebih rendah daripada pantat kita. Kita sadar Allah Maha Tinggi. Ini kan penting, Pak. Sehingga kita sadar betul, hadir betul hati kita di saat kita sholat. Itu namanya khusyuk. Memahami betul apa yang kita baca. Mumpung masih ada waktu untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Semoga Allah pertemukan. Ya. Lalu kemudian ada lagi ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada kita betapa kesadaran kita itu penting untuk mencapai derajat khusyuk. Ini ada di dalam surat At-Taha. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Mengingat Allah di saat sholat. Itu penting, Pak. Maka itu yang dikategorikan sebagai ihsan. Ya, Rasulullah kan pernah ditanya, ya, bagaimana ihsan? Ya. Maka engkau beribadah kepadaku seolah-olah engkau melihat aku. Kalau engkau tidak melihat aku, maka aku melihat engkau, melihatmu. Kita gitu, perasaan kita. Kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Dan yakinlah kalau kita memang tidak melihat Allah, nggak mungkin.
maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Di saat kita ibadah, di situ Allah sedang melihat kita, Pak. Kesadaran itu membuat kita ibadahnya semakin baik. Maka syarat untuk bisa sholat khusyuk adalah tumaninah. Hadisnya cukup banyak. Ya, di rumah siapkanlah kitab, misalnya Bulughul Maram, ya itu dibaca. Itu banyak dalil-dalil yang mendorong kita bisa mencapai derajat sholat khusyuk. Banyak pelajaran-pelajaran yang selama ini tidak kita dapatkan, tidak kita sampaikan. Salah satu contohnya misalnya, ya, semoga sudah banyak yang paham. Wudhu yang kita lakukan itu ternyata memberi kesempatan kepada kita untuk masuk surga lewat 8 pintu surga yang Allah buka untuk kita. Maka kata Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang diantara kalian menyempurnakan wudunya, menyempurnakan Pak, sempurna wudunya, wajibnya dilakukan, rukunnya dilakukan, sunnahnya dilakukan, sempurnakan. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa menyempurnakan? Pelajari lagi tentang wudhu. Karena itu adalah awal sholat kita bisa diterima. Awal sholat kita bisa khusyuk. Maka kata Rasulullah dilanjutkan, kemudian dia berdoa setelah wudhu. Gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doanya cuma itu. Ada doa lagi tambahan di dalam hadis yang lain. Boleh. Maka kata Rasulullah, niscaya akan dibukakan 8 pintu surga untuknya agar dia dapat melalui pintu mana saja yang ia mau. Wudhu saja, kita kuasai ilmunya, kita sempurnakan, kita pelajari, insya Allah bisa mengantarkan kita masuk surga. Karena orang yang wudhunya bagus, insya Allah sholatnya bagus. Karena wudhu ya, harus kita lakukan sebelum sholat. Ya. Jadi ini gambaran-gambaran betapa pentingnya khusyuk. Makanya pelajari. Ya. Mumpung Ramadan masih ada waktu. Ya. Semoga Allah berikan kesempatan bulan Ramadan dan kita bisa mengisi dengan amal terbaik kita. Gitu ya. Lalu kemudian tumaninah itu tenang, Pak. Tenang bagaimana? Secara secara singkat. Bahwasanya orang yang sholatnya tumaninah itu, sholatnya itu santai. Iramanya itu lembut santai. Gitu ya. Tidak gerusa-gerusu. Jadi kalau orang yang sholatnya tercepat, ya, biasanya kalau bulan Ramadan kan ada itu, sholat tarawih tercepat. Gitu ya. Itu pasti tidak tumaninah. Dan itu di dalam kitab Bulughul Maram itu sudah dijelaskan. Orang yang tidak tumaninah itu sholatnya tidak sah. Jadi kepahaman dengan syariat itu menjadi penting. Tumaninah itu berhenti sejenak, tidak bergerak pada posisi yang memang kita harus berhenti. Contoh, setelah kita ruku, lalu kita bangkit dari ruku. Betul-betul badan kita tegak berdiri, berhenti sejenak sebelum kita sujud. Ya. Dan Rasulullah mengajari setiap gerakan itu, habis gerakan ada bacaan. Dan bacaan itu dibaca setelah kita pada posisi yang benar. Bacaan ruku setelah badan kita betul-betul datar. Bacaan sujud setelah badan kita betul-betul 7 anggota tubuh kita menempel di tanah. Baru bacaan sujud kita baca. Itu tumaninah. Maka syarat khusyuk adalah kita mendapatkan tumaninah. Kemudian yang lain yang dapat mendorong kita khusyuk adalah fokus pandangan kita, Pak. Fokus pandangan kita. Pada saat kita sholat, pandangannya fokus. Jangan sampai melingkar ke atas. Jangan sampai ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri. Tapi fokus di depan sujud kita. Pandang itu. Dan perasaan kita tadi harus ada kehadiran bahwa kita sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang bisa buat kita fokus juga adalah persiapan kita. Persiapan dari badan kita, persiapan dari pakaian kita terbaik untuk menghadap Allah
gunakanlah pakaian terbaik kita, terbersih kita, begitu. Jadi kalau kita kerja di lapangan, ya bawalah ganti. Karena kalau sholat, biar kita bisa memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang dapat mendatangkan kekhusyuan kita adalah kesadaran kita. Kalau kita menyadari bahwa jangan-jangan sholat ini adalah sholat terakhir. Setelah ini tidak ada sholat lagi. Kesadaran bahwa apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan adalah yang terakhir, itu bisa menghadirkan hati kita lebih khusyuk. Pasti bacaannya lebih panjang, doanya lebih panjang, lebih syahdu. Itu kalau ada keperasaan itu. Ya. Dan khusyuk itu sulit. Gangguannya banyak, setan banyak. Maka pada saat sholat tarawih, sholat jamaah, disuruh mepet, ya, rapat, lurus. Itu salah satu di antaranya untuk menghadirkan kekhusyuan. Karena kata Rasulullah, kalau ada peluang, ada kelonggaran, maka di situ ada setan yang berlompat-lompat seperti kambing hitam kecil. Mengganggu, Pak. Dan kalau sudah terganggu, maka kembalikan pikiran kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas lagi kembalikan. Nah, barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, Ramadan sudah diambang ya mata kita. Semoga kita dapat mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, barangkali yang punya kesibukan banyak, dikurangilah kesibukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah lah yang mencukupi kebutuhan kita. Allah lah yang mencukupi rezeki kita, bukan kerja kita. Jangan kita sombong dengan ketentuan Allah. Jangan kita sombong seolah-olah apa yang kita lakukan itulah yang memberikan rezeki. Bukan. Rezeki adalah pemberian Allah untuk kita. Kewajiban kita adalah mengabdi sekuat kita. Meninggalkan larangan totalitas. Tidak boleh ada tetapi. Kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Akhirnya marilah kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.